Ya, teman-teman banyak yang bertanya nih dan ketika ditanya ataupun menghalangi wartawan dalam menjalankan tugasnya bisa kena pasal dan denda 500 juta loh. Adil Katarina Bacurumen Kasaru Gabasengat Kajubata harus bertemu dengan saya Rudy Rehan dalam channel Jurnalis Dayak. Terlihat sedikit norak karena cinta budaya tapi tetap cinta Indonesia. Ya, teman-teman banyak yang bertanya nih dan ketika ditanya ataupun menghalangi wartawan dalam menjalankan tugasnya bisa kena pasal dan denda 500 juta loh. Wow, 500 juta. Wah, tapi hati-hati kalau gitu, jangan menghalang-halangi ataupun jurnalis ataupun wartawan ketika mereka menjalankan tugasnya, saudara-saudara. Ya, ya, saudara-saudara, dalam menjalankan tugasnya itu wartawan ataupun jurnalis itu dilindungi oleh pers, undang-undang pers, saudara-saudara. Jadi memang menghalangi wartawan dalam menjalankan tugasnya itu dapat dikenakan pasal ataupun beberapa pasal dan denda hukuman, saudara-saudara. Tapi di Indonesia mengatur itu tergantung pada situasi dan tindakan yang dilakukan. Nah, berikut beberapa pasal yang mungkin berlaku jikalau ada orang ataupun mencoba menghalang-halangi dunia ataupun mencoba menghalang-halangi wartawan dalam melakukan kerja mereka. Yang pertama, di dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Nah, ini ada pasal yang mengaturnya. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang secara sengaja untuk menghambat atau menghalangi pelaksanaan hak wartawan sesuai dengan ketentuan, menghalangi sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dapat dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau dikenakan denda paling banyak 500 juta. Wow, 500 juta teman-teman, hati-hati loh. Nah, itu bahaya, tergantung situasi yang saya katakan. Yang kedua, di dalam pasal pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun KUHP tentang penganiayaan. Nah, ini juga bisa dikenakan pasalnya dalam penganiayaan ataupun dalam ketika kita bertugas ada yang mencoba menganiaya gimana gitu. Nah, jika dalam menghalangi wartawan menjadi penganiayaan, pelaku dapat dikenakan pasal ini. Hukumannya untuk penganiayaan ini bervariasi tentunya tergantung pada tingkat keparahan. Tingkat keparahan apakah kita dipukul ataupun dianiaya begitu. Kemudian yang ketiga pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Nah, ini tentu ya ketika dihalang-halangi teman kita bagaimana menyampaikan malah kita dihalangi ataupun malah kita gimana gitu dapat tindakan yang enak gitu. Pasal ini juga dapat digunakan jika tindakan menghalangi tersebut masuk dalam perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan dengan ancaman, kekerasan, atau pemaksaan. Itu. Kemudian yang keempatnya pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman. Nah, jika tindakan menghalang-halangi disertai dengan ancaman untuk mendapatkan sesuatu, bagaimana kita dipaksa harus minta imbalan dan sebagainya. Nah, dalam kita melakukan tugas ini pelaku dapat dikenakan pasal juga. Nah, pasal-pasal ini mereka dapat dikenakan saudara-saudaraku. Kemudian yang kelima, pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang ataupun barang. Nah, mereka keras dengan kita, dengan barang kamera kita, ataupun alat-alat kerja kita. Nah, jika tindakan ini menghalangi dilakukan secara bersama-sama dengan kekerasan terhadap orang ataupun barang, pelaku dapat dikenakan pasal ini. Nah, jadi siapapun yang secara langsung sengaja menghalang-halangi wartawan di dalam mereka menjalankan tugasnya itu bisa dikenakan beberapa pasal. Salah satunya lebih daripada pasal-pasal tersebut, saudara-saudara. Nah, tergantung pada tindakan yang dilakukan. Nah, ini sekali lagi tergantung kepada tindakan yang dilakukan. Nah, kurang lebih berikut teman-teman, saudara-saudara, beberapa pasal ataupun pidana yang dapat dikenakan jikalau beberapa tindakan-tindakan
yang tidak mengenakan terjadi kepada seorang jurnalis atau wartawan kita sedang bekerja, baik itu mereka secara langsung ataupun bagaimana. Tapi dan harus berhati-hati juga, dan tergantung hukum yang mengatur dan tergantung situasinya yang mengatur pada saat ini, teman-teman. Nah, saya rasa begitu dapat saya bagikan dan dapat kita share. Semoga ini dapat bermanfaat. Semoga ini tentunya mengingatkan kita kembali lagi. Silakan bisa dibagikan jika Anda menyukai video ini, bagi dan komen. Sampai jumpa.